mata kuliah makroekonomi Islam. Kita akan membuat podcast yang berjudul dampak perubahan makroekonomi terhadap pemilik kafe. Di sini saya bersama owner kafe Kolonial Cafe. Silakan Mas. Ya, saya sendiri sebagai owner kafe ini Kolonial Coffee, namanya Bagus Giovanni, sebagai narasumber di sesi podcast ini. Oke, langsung saja pertanyaan pertama, Mas. Ya, jadi bagaimana Anda melihat pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap biaya bahan baku yang Anda gunakan dalam usaha kafe Anda? Fluktuasi nilai tukar mata uangnya. Kebetulan karena kalau di usaha F&B ya, food and beverage yang saya jalanin ini terutama di bidang coffee, itu karena kita supply chain-nya atau memang rantai suppliernya itu kan dari lokal semua, dari Indonesia semua juga. Jadi kalaupun ada pengaruh misalkan perubahan nilai dolar terhadap rupiah, itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh gitu. Jadi sebenarnya selama mungkin nggak terlalu ada kenaikan yang signifikan gitu ya, mungkin nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu, biasanya sih harga pasar masih stabil-stabil aja gitu. Jadi kita ngikutin aja harga jual itu sama biasanya, pertama dari harga pasar juga sama dari supplier bahan baku juga. Oh, jadi pengaruh fokus untuk kayak misalnya kayak pengaruh dolar itu tidak berpengaruh ya, soalnya kan kita Ya. ngambilnya juga dari dalam juga dari pasar lokal juga Ya, betul. Oke Mas, selanjutnya sejauh mana kebijakan moneter dan tingkat suku bunga mempengaruhi keputusan Anda dalam mengelola keuangan kafe Anda? Kalau kebijakan moneter atau fiskal dari pemerintah ya terhadap suku bunga, itu bisa berpengaruh mungkin kalau misalkan dari bidang manajemen kafenya butuh untuk pengajuan dana ya, mungkin pengajuan dana buat modal usaha. Kalau melihat beberapa tahun kebelakang, kebijakan khususnya mungkin fiskal ya buat bunga dari pemerintah itu tidak ada perubahan yang terlalu signifikan juga. Jadi kalau mempengaruhi buat keputusan kafe ya paling selama kalau memang ada kebutuhan aja gitu buat mungkin ekspansi gitu kan, atau buat renovasi, itu mungkin baru Pengajuan itu. ya bisa. Saya sih mungkin Yang pertanyaan ketiga, ya. apakah Mas Bagus merasakan dampak perubahan harga komoditas seperti kopi, gula, atau susu terhadap operasional dan probabilitas kafe Mas Bagus? Ya, perubahan kemarin komoditas itu ya, kalau bahan baku itu kemarin sempat ada kenaikan dari hampir semua bahan baku ya. Gak lama setelah bahan bakar naik tuh, yang pertalite dari 10.000, itu semua bahan baku ya, dari biji kopinya sampai susu sampai yang bahkan untuk makanannya juga itu pada naik semua naik. Jadi sedangkan saya sendiri kan sebagai yang mengatur manajemen kafe ini juga harus mempertimbangkan juga, maksudnya harga pasar di khususnya di Cirebon ini gitu. Jadi kita mau membandingkan juga harga-harga untuk di kakak lain. Kalau memang misalnya mereka pada naik, kita juga naik gitu. Karena setelah saya perhatian kemarin ya, walaupun pada naik bahan baku, cuman pemilik kafe lain tuh belum pada naikin harga juga gitu loh. Jadi kita juga harga tidak dinaikkan, dan itu jelas berpengaruh juga ke ke profit kita, jadi semakin berkurang juga itu karena ada kenaikan bahan baku. Bagaimana kebijakan fiskal seperti perubahan pajak atau kebijakan subsidi mempengaruhi keputusan Anda dalam menetapkan harga menu dan mengelola pendapatan kafe Anda? Sebenarnya mungkin yang lebih terdampak itu konsumen kita ya, karena misalnya kalau tadi ada pecah subsidi, misalnya dari subsidi bensin aja
pasti otomatis harga bisa naik dan mungkin kemampuan beli untuk konsumennya jadi berkurang juga gitu kan. Otomatis kalau sebenarnya dalam manajemen kafe ini sendiri memang harus ada strategi dalam beberapa waktu khusus ya itu buat promosi gitu untuk menurunkan harga artinya, karena memang nggak bisa dipungkiri juga kalau memang ada kebijakan-kebijakan seperti itu yang memang misalkan pajak naik terus subsidi dicabut, itu kan pasti kemampuan beli dari konsumen itu kan berkurang, jadi kita juga harus menurunkan harga dan langsung. Berarti subsidi naik itu berarti mempengaruhi banget ya dalam kayak buat kebutuhan kafe gitu. Kalau kebutuhan sih mungkin enggak ya, lebih ke pricing aja di harga ya. Oke, selanjutnya bagaimana Mas Bagus mengatasi tantangan inflasi terhadap biaya operasional sama harga menu di kafe? Inflasi, kalau inflasi karena memang dia juga rate-nya itu per tahun bisa dibilang gak terlalu terasa ya, gak terlalu signifikan juga. Jadi sebenarnya sih kita tetap lebih balik lagi ngikutin ke harga pasar aja kalau pricing. Ya, harga pasar aja. Apakah Mas Bagus menggunakan strategi khusus dalam mengelola risiko fluktuasi harga bahan baku atau mata uang yang dapat mempengaruhi margin keuntungan Anda? Kalau dibilang strategi khusus sih mungkin belum perlu ya Mas Andi juga, karena kita juga di sini balik lagi kayak pada pertanyaan pertama, kan di sini juga kita skop usahanya bisnisnya itu kan kecil lah dan lokal juga gitu kan, jadi mungkin kita fokusnya ke supplier kita aja gitu, selama kita supply chainnya masih di Indonesia gitu kan, bagi mereka juga mungkin nggak yang terlalu terpengaruh sama inflasi mungkin, karena mungkin kalau kita lihat kondisi kayak mungkin Amerika gitu kan kemarin bisa jadi apa namanya inflasi tinggi segala macam, dolar naik turun gitu kan, dolar turun segala macam, itu kan pasti nanti kan dampaknya kan secara global, maksudnya secara ekonomi di Indonesia kan makro, dan otomatis kan mungkin harga pada naik atau apa, nah itu baru kita ngikutin, jadi ngikutin ke pasar aja, tidak langsung ke inflasi. Oke, itu saja. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami hadirkan dan mendapatkan wawasan baru dan topik yang luas. Terima kasih juga untuk Mas Bagus yang udah Mas Bagus sampaikan tentang kebijakan kafe, tentang makroekonomi terhadap kafe seperti apa. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out with